Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang PPAD ASPD untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat DIY yang kemarin ya. Bagaimana nih? Apakah kalian cukup puas dengan nilai yang kalian dapatkan? Ya, semoga ya. Kalau enggak ya bismillah lah. Masih ada waktu. Tenang aja. Kita lanjutkan untuk nomor 11 sampai 20. Nomor 11 pertanyaannya adalah tentang komentar yang sesuai. Ini salah satu pertanyaan yang kita bisa menjawabnya tanpa harus membaca teks sehingga kita bisa menghemat waktu. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup melihat opsi yang ada, kemudian pilih opsi yang bernilai logis dan positif. Ingat, logis dan positif. Kalimat itu harus masuk akal dan tidak julid ya, karena kita kan memang tidak diajarkan untuk menjadi orang yang julid gitu. Nah, dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kenapa? Karena di sini disampaikan bahwa penggunaan pakaian adat setiap Kamis Pahing itu menjadi salah satu cara melestarikan budaya Yogyakarta. Dan itu benar. Tetapi mengapa opsi yang lain bisa salah? Kita lihat opsi yang B. Di sini ada kata merepotkan. Yang mana sebenarnya juga nggak merepotkan. Mungkin sebagian orang menganggap itu repot ya karena harus pakai jari, pakai kebaya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu bisa jadi upaya untuk melestarikan. Yang C menyulitkan sama halnya dengan merepotkan. Sementara yang D tidak sesuai aturan. Nah, aturan itu dibuat berdasarkan dari ini ada dasarnya. Jadi nggak cuma asal kita harus pakai pakaian adat dan sebagainya, tapi ada dasarnya dan ya pasti sesuai aturan dong kan itu udah diatur sama pemerintah daerah gitu. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 di sini ternyata adalah situasi yang mungkin muncul. Nah, situasi yang mungkin muncul ini sama triknya ya. Kita cari pernyataan yang logis dan positif. Yang pertama, semua turis mancanegara membatalkan kunjungan ke Pulau Bali. Nggak logis dong. Mau ada apapun, kunjungan turis itu pasti akan tetap ada. Ya, yang ada angka satunya salah. Jawabannya kita tinggal 23 dan 34. Karena 3 ini sama-sama ada, berarti kita tinggal baca opsi 2 dan opsi 4. Yang nomor 2, masyarakat akan berhati-hati terutama saat beraktivitas di luar rumah. Oke, jelas ya. Positif, berarti jawabannya yang 2 dan 3. Kenapa bisa kita langsung tahu 2 dan 3? Karena di sini angka 3 sama ya. Semuanya dibenarkan, berarti 2 dan 3. Tapi biar lebih mantap bisa kita cek. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana akan semakin waspada. Ya, betul ya. Lanjut ke nomor 13. Pertanyaan tentang makna konsistensi. Konsistensi, kalau kita lihat ke dalam KBBI mempunyai beberapa makna. Konsistensi. Ya, ada ketetapan, kemantapan, ada kekentalan, kepadatan, ada ketahanan maupun derajat kohesi kalau di dalam ilmu geologi. Tetapi dari teks ini kita harus melihat ya, makna kata itu tergantung di mana letak katanya. Di sini digunakan konsistensi Anda dalam bekerja. Berarti maknanya adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Karena dalam bekerja. Lanjut ke nomor 14. Pernyataan yang sesuai dengan teks. Nah, jenis pertanyaan ini mengharuskan kita membaca teks yang ada. Tetapi caranya jangan baca teksnya dulu, baca pernyataan yang ada dulu. Pada awalnya Victor dan Budi tidak mengetahui cara detail wajah. Ternyata wanita berambut panjang bersuatu hak tinggi itu sangat cantik. Wanita diikuti Victor dan Budi menuju lantai 2. Mereka berdua menduga bahwa wanita memiliki misi khusus. Oke, kita baca teksnya ya. Mana penasaran, Victor dan Budi mengikuti wanita berambut panjang dan bersepatu hak tinggi. Ternyata ia berhenti pada sebuah kafe. Oke, ini ada kata kafe. Ya, keduanya pun mengikuti hingga masuk ke dalam. Namun mereka tak menemukan wanita yang diikuti. Mereka mencari hingga ke lantai 2. Ternyata wanita tersebut ada di lantai 2. Berarti wanita tersebut di lantai 2 kafe. Ini ada di pernyataan 3. Nah, kita ada ketemu jawaban 3. Berarti jawabannya 1, 3 atau 2 dan 3. Kita lanjutkan. Mereka tak memiliki keberanian untuk menegur sang wanita dan hanya mengamati dari belakang. Karena rasa penasaran, Victor pun memberanikan diri untuk menyapa sang wanita dengan menepuk pundaknya.
Sang wanita pun menoleh ke arah Victor. Sontak Victor kaget dengan wajah yang sangat. Ternyata yang diikuti bukanlah seorang wanita. Nah, berarti Victor ini belum tahu kalau yang diikuti itu wanita atau bukan. Berarti jawabannya yang dan tiga. Lanjut ke nomor 15. Yang ditanyakan adalah urutan peristiwa yang tepat. Ya. Urutan peristiwa yang tepat, kita lihat dulu apakah ada yang sama. Ini dua-dua sama semua. Kemudian selanjutnya ada tiga atau satu. Kita lihat ke dalam teksnya ya. Suatu hari keluarga Semut, oh ini cerita yang udah familiar ya, Semut dan Belalang Sembah. Ya. Semut yang mempunyai banyak anggota membangun sarang dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan sebagai lem. Dan para semut menyadari bahwa musim dingin yang cukup panjang akan segera tiba dan mereka segera mencari persediaan makan. Oke, berarti 2, 3. 2 terus 3. Nah, sekarang 2, 3 berapa? 2, 3, 1. Sama ya, 2, 3, 1. Kemudian 1, 4 atau 1, 5. Nih, selangkah 1. Sementara itu belalang sembah yang besar tangan hanya menari setiap hari. Oke, berarti 4 ya. Berarti jawabannya yang nah, ya. Lanjut ke nomor 16. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Nah, caranya kalian harus menghindari membaca di bagian ini. Oh, cara pengarang menggambarkan watak tokoh ya. Kita lihat ya, melalui pikiran, jalan pikiran itu biasanya nanti batinnya, pikirnya gitu. Disebutkan langsung misal tokoh Raja Buaya itu tamak, nah itu langsung namanya. Lewat tindakan biasanya di situ ada aksi tokoh, disebutkan tokoh lain itu melalui dialog. Karena di sini tidak ada dialog, yang di ini nggak mungkin ya. Berarti kemungkinan besar ini disebutkan langsung atau lewat tindakan tokoh. Kita baca ya. Setiap pagi buaya hitam dan putih mengambil daging yang telah disediakan. Buaya putih mendapat tugas membalikan ke sebelah utara. Semua daging ia bagikan yang membutuhkan. Oke, ia sama sekali tidak mengambil daging untuk dirinya sendiri. Sedangkan buaya hitam dari setiap daging yang dibagikan ia ambil dan dimasukkan sebagian dan dimasukkan ke dalam kantong. Berarti kita bisa tahu watak buaya putih dan buaya hitam dari tindakan tokoh masing-masing. Lanjut ke nomor 17. Peristiwa yang terjadi di dalam teks ini terjadi di mana? Oke, kita latar tempat berarti ya. Kita baca. Mentari memancarkan sinar yang amat terang, menyinari penghuni bumi hingga membuat mereka merasakan terik yang amat sangat. Langit biru bergradasi putih menyampaikan kabar tentang sebuah kejulasan. Kejulasan itu sebuah kejahatan ya. Bagaimana perjalananmu? Jantungmu aman kan selama dalam pesawat? Lagi ada satu latar yaitu pesawat. Oke. Ada pesawat? Oke. Aman, ya aman hatiku mendengar perubahan desa kelahiran kita. Di sini ada desa kelahiran, ya. Kemudian tak begitu hijau. Manusia memang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan makhluk lain di sekitarnya. Lihatlah, hutan, ya ada hutan. Hutan tempat kita bermain dulu. Kini tinggal tunggak kayu tak bertuan. Mencoba menahan emosi dalam diri. Akan tetapi ia gagal. Semakin marah, terkomentari semakin ingin menyengat, menyeka keringat terus keluar dari AC dalam mobil. Oke, ternyata percakapan itu terjadi di dalam mobil. Berarti latar tempatnya adalah dalam mobil. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Nomor 18. Yang ditanyakan adalah penceritaan teks tersebut menggunakan sudut pandang orang beberapa. Berarti pertanyaan tentang sudut pandang. Untuk mengerjakan soal ini, maka kalian harus menghindari membaca bagian dialog ya. Ingat, untuk mengerjakan soal sudut pandang, kalian hanya perlu membaca bagian narasi saja. Narasi ditandai dengan tidak adanya petik ganda seperti ini. Ketika kalian menemukan kata aku, saya, daku, gue, berarti sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama. Namun ketika tidak ada kata itu, sudut pandang yang digunakan pasti orang ketiga. Contohnya pada kasus teks ini. Fadlan kembali melanjutkan curhatannya setelah jeda yang cukup lama. Si anak alam itu tengah berusaha menahan kemarahan dalam dirinya. Berarti ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan nama tokoh dan juga kata ganti orang ketiga. Nah,
Kemudian, apakah dia pengamat atau serba tahu? Cara mengetahuinya adalah apakah deskripsi atau narasi yang dituliskan oleh penulis itu memang logis diketahui umum atau tidak. Contohnya pada kasus ini, anak alam itu tengah berusaha menahan kemarahan dalam dirinya. Apakah kita bisa melihat kemarahan dalam diri seseorang? Tentu tidak. Oleh karena itu, jawabannya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena kita secara normal tidak bisa mengetahui kemarahan dalam diri seseorang. Kita lanjutkan ke nomor 19. Yang ditanyakan adalah makna kata atau makna simbol. Di sini adalah kata-kata tersenyum kecut merupakan simbol dari senyum kecut itu senyum tapi terlihat kecut ya. Jadi, nah ada di sini kita harus lihat ya. Ingat, setiap kata mempunyai makna yang berbeda ketika ditempatkan pada konteks yang berbeda. Makanya untuk menjawab makna kata, kita harus melihat letaknya di mana. Tersenyum kecut berada di bagian terakhir ini. Jawab ulang sambari. Sembari itu artinya sambil ya. Sembari tersenyum kecut. Nah, kita lihat konteksnya. Aku tahu kau marah atas kepura-puraanku. Tapi aku juga tahu kalau kau bosan mendengar curhatanku setiap hari. Jawab ulang sembari tersenyum kecut. Nah, kalau kita baca keseluruhan teks yang ada, orang ini kan memang dia orangnya sering tersakiti, ya, tapi dia tetap pura-pura tegar. Gitu. Terus kemudian dia sambil senyum kecut, berarti senyum kecut itu menunjukkan ketidaksenangannya, ya.